terima kasih Anda masih di Healthy Life dan saat ini kita akan ngebahas tentang seperti janji saya tadi ya, totok jantung. Nah, ngomongin soal jantung ya, ini salah satu penyakit yang dia ini menyerang kepada siapa saja, tidak melihat dari dia kaya ataupun dia sebaliknya. Betul, karena betul. ini biasanya orang terpengaruh dengan gaya hidup. Dengan gaya hidup dia langsung terkena dengan serangan jantung atau apapun itu. Apalagi untuk orang sebaliknya biasanya itu kekurangan gizi. Nah, di sini ada Bapak Hartono. Selamat pagi Pak Hartono. Waduh, tangannya aja udah kayak kapalan nih. Makanya jangan disamakan kungfu totok yang tadi sama totoknya Pak Hartono. Beda ya? Beda. Sama berbeda. Nah, Pak Hartono, saya ingin bertanya sesuatu nih. Apa sih bedanya antara totok jantung dengan kesehatan jantung itu? Nah, kalau totok jantung tuh kesehatan juga jadinya. Kesehatan juga? Iya, karena jantung tuh jadi normal kembali ya jadi sehat. Dan apakah ini bisa untuk menyembuhkan ataupun hanya sebagai... menyembuhkan. Menyembuhkan? Iya, dia napas sesek, bahkan udah pasang ring, kita totok saraf-saraf itu hidup, otomatis jantung itu hidup kembali. Yang tadinya dia klepnya kurang kencang, begitu sarafnya kita hidup, otomatis klepnya kenceng lagi. Dan ini sangat berpengaruh untuk semua aliran-aliran darah saat ditotok. Iya. Dan totok itu kan bukan cuma asal totok muka. Wah, ini belajarnya lama. Lama. Sudah berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun. Pak Hartono, tapi kalau ada sebagian orang yang mengatakan totok ini hanya untuk merawat saja, tapi tidak menyembuhkan. Kalau pendapat Anda bagaimana? Oh, ini menyembuhkan punya. Ada juga mungkin hanya merawat, dia cuma toel-toel doang. Toel-toel doang itu diapakan? Yang ada gunanya. Tapi ada juga yang menyebut totok. Kalau kita totok bener-bener totok, sakit. Totok yang hanya dipegang sama totok yang gaya paton itu kan beda ya? Waduh, beda jauh. Bedanya di mana? Kalau dipegang, ibu juga bisa memegang begini doang, nggak bisa. Ini juga bisa. Kalau saya punya tidak sembarangan. Anak saya juga tidak bisa. Dan itu harus butuh waktu yang sangat lama untuk mempelajari totok ini. Berbahaya. Berbahaya. Iya. Karena kalau mau salah totok bisa salah gitu. Pingsan ya. Pingsan ya? Iya, karena kita tahu kan manusia ini pembuluh darahnya begitu panjang, begitu tipis gitu ya. Bagaimana Anda sebagai seorang penotok ini bisa membedakan ini pembuluh darah yang memang harus mendapatkan tekanan-tekanan khusus? Itu nanti saya lihat seperti jantung. Saya lihat dia udah pasang ring. Saya periksa dulu. Nah, Bapak di sini udah pekapuran. Nah, dia pekapuran itu mau dipasang ring lagi tidak bisa. Mau dipepas pun tidak bisa. Karena sudah macet bener-bener, udah berkristal. Jadi sudah tidak, saraf-saraf ini udah mati. Untuk ke jantung ini sulit untuk hidup lagi. Tinggal ibaratnya tinggal macet doang. Nah, kalau kita hidupin lagi tuh. Kapur itu kita hancurin. Nah, baru pakai obat dia rontok. Nah, begitu saya totok pun dia langsung napas lebih enak. Dan biasanya untuk para pasien ini, yang pasien yang sering datang kepada Pak Hartono, apakah dia harus ikutin biasa cuma 1 kali saja atau berkali-kali, bersebulan sekali harus ditotok ataupun tidak? Cuma udah sekali sembuh, enggak sekali. Itu dia nanti datang lagi, ya tergantung penyakitnya. Nah, kalau sudah sembuh sudah. Ngapain ke saya? Nggak pakai kontrol-kontrol. Jadi pengobatan totok ini hampir sama dengan pengobatan kedokteran gitu ya. Kalau kedokteran kan mungkin meminum obatnya cukup panjang gitu ya. Tapi kalau totok ini mungkin dengan short term aja, dengan waktu yang pendek. Makan obat tidak lagi. pakai makan kalau obat. Sudah sembuh. Kalau sudah sembuh ya. Tapi ada batas waktunya. Ada. Berapa kali udah sembuh udah kalau saya. Tinggal saya bilang jaga makan aja. Yang berlemak, soto-soto jangan. Nah, jadi kendalanya adalah paling harus ngejaga makanan ya. Betul. Karena makanan itu salah satu yang mempengaruhi terjadinya penyakit jantung. Betul. Dan kurang tidur itu salah satunya. Kurang tidur sih memang nggak begitu terlalu pengaruh. Nggak, biasanya nggak, kalau kurang tidur terlaluan. Oh, itu lain lagi. Lain lagi ya. Polan penasaran, Polan harus duduk di sini sebelah Pak Hartono, nyobain totoknya seperti apa. Teman-teman saya di sebelah sini udah semua, kamu yang gitu ya. Karena semua walaupun orang ditotok ini, walaupun dia tidak terkena penyakit jantung, nggak apa-apa kan? Tetap merasa sakit. Nggak sakit. Oh, nggak sakit. Jadi nggak sakit. Ayo dong, coba dong. Semua penyakit kalau tidak sakit kayak. Nah, ini saya pencet aja dia nggak sakit. Nggak sakit. Badan dia bagus. Oh, bagus Polan. Tunjukkan kekuatanmu. Biasa orang saya giniin aja udah sakit. Udah adu-aduan. Adu-adu sakit ya. Kalau ini nggak sakit? Enggak. Ini bagus. Kalau ini enggak? Enggak. Oh, ini enggak. Oh, gitu. Coba keluarkan ini badan dia bagus tuh. ampuhnya. Tuh, bagus. Wih, keren banget. Iya. Yang lain pada meringis, cuman kamu satu-satunya mukanya bagus di sini. Karena kenapa? Saya belajar sama Pak Hartono sebenarnya. Kenapa? Karena kamu juga kungfu totok. Iya. Bedanya kalau saya kan kungfu totok ular. Kalau Pak Hartono beda tentang totok kesehatan ya. Iya.
biasanya kalau umpamanya saya ini, kalau dokter kan orang pingin ngecek apakah dia terkena penyakit jantung, dia biasanya harus ke dokter. Betul. Tapi kalau umpamanya Pak Hartono, saya periksa, saya lihat ininya. Nah. Itu diapakan? Nah, dari sini dia punya genyut juga udah ketahuan. Ada yang genyutnya lemah, sekali-sekali stres. Nah, udah napasnya sesak. Jalan juga udah nggak kuat. Nah, kalau ini bagus sudah. pingsan. Nah, dari sini juga nggak bisa buat patokan juga. Kita lihat dari sini dia, nih, ini termasuk sehat lah. Kalau jantung itu dilihat dari sininya, gitu. Kemudian di belakang di bagian mananya? Nah, di belakang sini sama di sini dia, di sini nih. Kebanyakan di sini pekapuran nih. Oh, oke. Nih, di sini sering nyeri. Iya. Iya, betul sekali. Baik, jadi kalau kembali lagi kita membahas mengenai masalah bagaimana dengan masalah jantung, totok memang bisa menyembuhkan, tapi mungkin melalui sebuah periode yang cukup panjang juga. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah ketika totok harus patuh dengan makanan apa yang harus dikonsumsi gitu kali ya. Oke, setelah ini kami akan mengundang juga seorang tamu yang bisa membahas mengenai masalah setelah ditotok ternyata dia tidak usah melakukan operasi bypass. Hebat banget ya. Pasien dari Pak Hartono. Ya, oke. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Balik lagi sih. Ya, kembali lagi di Healthy Life. Kami pagi ini membahas mengenai masalah totok pada jantung. Kalau kita mendengar jantung ini kan macam-macam ya. Dari mulai bypass, kemudian kita tahu ada katerisasi, ada juga dengan pemasangan stent. Namun Pak Pandin ternyata pada usia 67 tahun bisa bebas daripada bypass ketika sudah divonis harus melakukan operasi dengan melalui totok, begitu ya? Ya, coba ceritakan Pak Pandin. Jadi begini, pada tahun 2006 yang lalu, saya diampel serangan jantung di kampung saya di Toraja. Oh, di Toraja? Iya. Oh. Masuk rumah sakit, kemudian dievakuasi ke Makassar. Sampai di rumah sakit di Makassar, diambillah tindakan pemasangan cincin. Stent 2 biji. Ternyata saluran darah di dalam jantung yang arah kiri itu sudah buntu total. Sehingga harus di bypass. Saya dirujuklah ke Harapan Kita. Rumah sakit jantung Harapan Kita. Iya. Sampai di sana ternyata fungsi jantung saya itu sudah kurang dari 30%. 30%? Ya, kurang dari 30%, ya sekitar 27% lah. Sehingga dokter tidak berani lagi untuk mengadakan tindakan bypass. Ya, dokter bilang ya sabar-sabar saja. Sisa satu cara yang memungkinkan, tetapi di Indonesia belum ada. Pemasangan stem cell. Oh, stem cell. Ya, atau sel punca kalau kita tahu ya. Nah, Pak Pandin ya, pas saat Bapak untuk mengetahui bahwa kalau Bapak tuh kena serangan jantung itu ciri-cirinya seperti apa? Apakah Bapak demam berkepanjangan, terus lemas? Perasaan lemas itu ada. Jadi yang terasa sama saya itu napas pendek. Nafas pendek. Napas pendek. Ya, cepat capek artinya ya? Ya, cepat capek. Terus yang lainnya? Kalau yang saya yang lain tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada rasa apa-apa. Dan setelah Bapak ngerasa agak sedikit napasnya sedikit capek, dan Bapak langsung mencoba untuk ngecek ke dokter. Bukan ngecek ke dokter, saya diampol penyakit itu. Oh. Serangan jantung. Iya. Sehingga saya masuk rumah sakit. Iya. Di Toraja. Di Toraja yang tadi Bapak ceritakan akhirnya sampailah ke Jakarta, begitu ya. Baik, tadi Pak Ton sempat cerita kepada kami berdua bahwa untuk tertawa pun Pak Pandin ini sudah tidak bisa, begitu ya? Artinya sudah merasa sesak. Begitukah Pak Hartono keadaannya Pak Pandin? Pingsan. Maksudnya kalau ketawa? Bukan hanya ketawa, ngomong banyak saja saya sudah tidak mampu. Oh begitu? Begitu Pak Hartono? Betul. Jadi? Pingsan, sering pingsan. Oh. Setelah itu bagaimana? Dia diam aja, pertama datang diam aja begini. Dia ngomong, dia udah pingsan. Jadi hanya nggak untuk kuat bicara ini dia. pun pingsan begitu ya? Karena kalau tertawa itu kan jantung seperti dipijat. Saat jantung dipijat, semua pembuluh darahnya bakalan terhambat dan oksigen bakalan tertutup. Ya, dan langsung pingsan. Terus langkah selanjutnya apa yang dilakukan Pak Ton? Nah, saya periksa dulu, saya lihat-lihat, waduh, Bapak ini udah pekapuran nih.
Tuh, memang kalau pekapuran di bypass juga sulit, ring juga sulit. Ya saya totok dulu, totok juga pertama datang saya nggak pelan-pelan, saya bilang sabar. Nah sekali mendingan, datang lagi 2 kali, nah 3 kali baru enak dia. Mendingan ukurannya Pak Ton itu bagaimana? Nah Lebih baiknya? dia bicara apa udah enak. Sudah bisa untuk Iya, mengemukakan gitu Pak? Iya, dia jalan apa udah kuat, sekarang udah kuat 1 kilo jalan. Wah hebat, prestasi itu ya Dan kayaknya. jarak antara totok pertama sampai totok kedua itu berapa lama? 10 hari. 10 hari ya? hari. Dan dalam waktu sekitar 1 bulan Iya, saya Bapak totok juga bukan totok aja, totok makan, dia pakai makan obat ini, minum obat. Nah, diminum obat itu dia keluar itu. Kimia-kimia itu yang menyumbat rontok itu. Iya. Nah, baru enakan. Nah, dikompres sama ini habis saya totok. Nah, ini juga obat yang ngancurin itu dari luar. dari luar. Iya, totoknya bukan dibikin totok mah hanya membuka doang. Bukan nyembuhin. Dan jadi ada obat dari dalam ya? Iya, obat inilah yang nyembuhin. Kalau lemak terjebak, kemudian kita melakukan detoksifikasi kan dengan mudah bisa Iya. keluar begitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya protein yang terjebak begitu banyak lemak di dalam pembuluh darah itu kan tidak mudah ya Pak Ton? Tidak mudah. Iya. Dan ini bagaimana sebetulnya yang harus saya totok dilakukan? dulu. Begitu totok kan dia longgar. Dia longgar Iya. dikompres. Nah, dia minum obat dia keluar. Lewat urin, Lewat air kencing. iya. Iya. Buang air kecilnya. Iya. Itu bisa dirasain. Butek, bau bahkan. Begitu ya. Iya. Ceritakan, apakah betul demikian? Ya, kenyataannya memang begitu. Jadi waktu saya datang itu dalam kondisi yang sudah sangat parah. Berbicara saja saya sudah tidak mampu. Tapi puji Tuhan, setelah saya menjalani totok jantung sebanyak 3 kali, saya sudah bisa berjalan-jalan. Bahkan lari-lari kecil pun sudah bisa. Hebat. Iya. Begitu ya, hanya 3 kali. Jadi 3 kali 10 hari sekitar 1 bulanan begitu ya. Ya. Nah, Bapak sendiri setelah merasakan agak fit itu sudah berapa lama? Sudah Dari sejak sekarang? Mungkin udah setahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu? baru kemarin bulan Februari saya datang di Pak Hartono. Oh, belum lama. Belum, sangat baru ya? Sangat baru 1 bulan lebih, baru 50 hari lah. Baik. Dan yang sekarang apa ya? Apakah ada pantangan-pantangan? Umpamanya makannya lebih terjaga lagi? Ya, menurut Pak Hartono ini saya harus berpantang banyak Dari makannya. karena sudah terlanjur parah ini penyakit. Iya. Jadi proses untuk berpantang itu harus lama. Karena dokter sendiri aja udah mengatakan bahwa ini adalah Ya sudah. yang sudah Dokter saja sudah menganggap ini ya sudah gitu ya. Perlu barangkali saya sampaikan bahwa akibat penyakit jantung ini saya sudah sampai ke Singapura. Memeriksakan jantung saya, ternyata di Singapura pun dikatakan begitu. Sudah sangat berisiko tinggi, high risk. Ya, high risk ya High termasuk. Ya, baik. Sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kita semua di sini. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak. Iya, selamat pagi Ibu. Ya Mbak, ini saya Ibu Theodora. Ya. Saya ini minta maaf. Ini saya sama Pak Hartono tentang saraf terjepit saya nih Pak. Ya. Ini saya saraf terjepit sudah 1,5 tahun nih Pak Hartono. Ya. Saya udah MRI, ada saraf terjepit dan hernia Pak. Oh. Saya udah 1,5 tahun ini sakit sekali Pak, rasanya seperti patah Pak Hartono. Di pinggang. Iya, saya sering hubungin Pak Hartono melalui TV, cuman baru ini ketemu, jadi saya minta tolong sama Pak Hartono bagaimana tentang penyakit saya ini Pak. Sudah ke kaki-kaki. Kakinya kadang-kadang denyut-denyut tapi sekali-sekali Pak. Itu yang paling banyak denyut pergelangan kaki Pak. Ya, Ibu kejepit itu di pinggang Ibu. Iya Pak. Iya, rasanya masih sakit ya. Kami bisa mendengar suaranya saja menahan rasa Betul. sakit yang berat ya Bu ya. Iya sakit ini Mbak Soraya nih sama Pak Hartono nih. Kalau lagi itu seperti pegel tapi kayak mau patah gitu Iya, Mbak. benar. Pak Hartono, saya minta tolong bagaimana Pak Hartono kalau mau datang ke rumah Pak Hartono, Ya. bagaimana saya minta tolong sama Pak Hartono, sama Mbak Soraya. Saya baik. senang ini bisa ketemu berbicara langsung dengan Pak Hartono. Ya. Oh iya. Soal Nanti saya kurang ngerti Pak Hartono Jelambar ini bagaimana. Ya, Ya. baik. setelah ini kita bakalan memberikan informasi kepada Ibu sendiri dari Ibu Theodora ya. Iya. Untuk mungkin rumahnya di mana. Untuk itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini tetap di Healthy Life Sport.
Kaum laki-laki biasanya rentan terkena penyakit jantung. Oh, benar. Pada usia 30 ke atas, dia sangat mudah untuk terkena. Dan wanita pun saat menopause, dia menyusul. Dan kebanyakan yang paling 80% itu terkena karena makanan. Karena makanan. Memang makanan kurang kejaga, langsung. Godaannya makanan sebetulnya dalam hidup gitu, kesehatan ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan tadi ya. Untuk ingin tahu rumahnya Pak Hartono di mana? Rumahnya di Jelambar, Kaping Porli. Blok C2 nomor 789. Oke. Teleponnya 566-2227. Nah, mungkin diulang lagi ya. 566-2227. Ya, baik. Jadi nanti Ibu bisa langsung untuk mengkontak. Mudah-mudahan hari ini selesai syuting di Healthy Life bisa ketemu di Jelambar gitu ya. Baik, sepertinya sudah ada bergabung kembali dari mana tadi? Dari Surina. Ya, Ibu Surina. Ya, Medan. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi Ibu Surina. Pagi. Ya. Dari Surina. Mbak Pak Hartono. Ya. Saya mau tanya ini, kok kalau misalnya kita nggak ada kolesterol, nggak ada apa-apa, tapi kalau setengah badan kita tiba-tiba kaku gitu, itu apa masalahnya? Nah, biasa? itu udah ada kejepit, Bu. Emang diperiksa juga, dia cek juga nggak ketemu. Iya, nggak ketemu. Iya, betul, nggak ketemu. Nah, itu biasanya badan pada pegel, di belakang pada sakit. Iya. Nah, ini saya ceritain nih, Bu. Nah, lihat di pundak Ibu nih, sering pegel, ntar nggak ada gairah. Nah, itu nggak ketemu di dicek pinggang juga. sini lagi di sebelah bawah. Nah, nanti dari sini dia udah pada pegel, semua turun ke bawah, sampai ke pinggang-pinggang. Iya. Itu semua badan tidak enak. Tapi sebelah doang, sebelah kiri doang. Iya, dia nggak tentu. Nanti lama-lama bisa kiri kanan. Oh, bisa menjalar dia. Iya. Ntar Ibu lama-lama juga nggak ada gairah. Oh gitu ya. Iya. Itu biasanya gimana pemecahannya lebih bagus Pak Hartono? Soalnya kita kan jauh. Apanya? Pemecahannya, solusinya gimana? Ya datang ditotok ya Pak ya? Kalau saya datang ditotok, dibuka saraf-saraf itu yang udah kejepit itu. Tapi kan Ibu Surina kan jauh di Medan. Di mana? Di Medan mah masing dekat, Irian yang jauh. Australia lebih jauh, Bu. Iya. Baik, jadi seperti Ibu Surina harus ke Jakarta kali ya untuk bisa ke Jalan Jelambar. Katanya Medan masih dekat kok sama Jakarta, hanya 2 jam naik pesawat ya. Semangat Bu, semangat ya. Iya, Pak Hartono, kembali lagi masalah syaraf terjepit atau dengan masalah jantung ini kan kadang-kadang tumpang tindih. Tapi ada yang mengatakan ada sebagian penotok yang tidak mau untuk membantu orang yang sudah melakukan operasi. Namun ada yang mengatakan seperti Pak Hartono, operasi atau belum operasi itu bisa ditangani. Tapi mau lihat dulu. Semua mau dilihat operasinya di mana. Kayak di pinggang. Kalau dia sudah sampai ke bawah sini, nih. Nah ini juga saya mau lihat dulu operasiannya. Biasanya jarang saya terima. Atau dioperasi di sini. Itu kalau di sini saya udah nggak pakai cerita lagi, sudah tidak terima lagi. Karena ini fatal, tangan pada lumpuh. Itu ada di leher? Iya, di sini. Apalagi udah nggak ada tenaga, udah tinggal lumpuh doang. Kalau di sini, nah ini kalau di sini berbahaya sekali. Sama. Mungkin saya agak sedikit sangkut pautin dengan ilmu bela diri ya. Di bela diri bagian leher dan itu jangan itu salah satu bagian yang paling fatal. Begitu. Makanya setiap aturan dari bela diri manapun, leher bagian belakang sama tulang ekor itu bagian fatal yang terkena. Jadi kalau misalnya kena pukulan yang keras dan langsung mati seketika. Iya. Lumpuh. Iya. Bisa pingsan. Jangan coba-coba timpa begini. Mati. Lumpuh. Iya. Nah, solusinya untuk kan karena saya sering juga kena salah urat di bagian sini mungkin kejepit ya. Betul. Itu caranya apakah dengan pemanasan ataupun dengan harus pemanasan dulu dong. Pemanasan ya. Ya udah panas, udah enak, baru kita baru sudah jangan. Ya. Gitu. Entar bisa sedangkan pada kaku diterusin ya tambah sakit. Dan itu sangat berpengaruh untuk semua aliran darah ya. Betul. Apalagi untuk jantung. Benar. Ya, seperti Pak Pandi artinya terkena di usia yang sudah mulai lanjut gitu ya. Artinya penanganan yang baru hanya 50 hari kurang lebih dengan Pak Hartono ini sudah lebih membaik. Sudah. Iya, artinya secara program sampai tuntas ini sampai berapa lama lagi yang harus dilakukan? Yang bikin lama ini kan sebenarnya bukan hanya karena jantung, karena ada pengapuran di bagian-bagian lain. Di pinggang, kakinya, iya. Kalau jantung sih, kemarin saya kerjain pinggang dia 3 kali ini sudah bagus. Udah gitu juga sudah kejepit, bagus. dia kejepit di pinggang sini, jadi kaki sering bengkak. Gitu. Tapi sekarang sudah sehat semua ya Pak ya? Mendingan. Sudah mendingan Kemarin ya? datang bengkak, kaki di sini
Betul. Ya, jadi nomor satu untuk kasus-kasus apapun juga, kalau mau sehat ya harus jaga makanan gitu ya Pak ya. Tanpa itu tidak mungkin. Tanpa itu tidak mungkin. Pak Hartono kemana lagi harus dihubungi sekali lagi Pak Ton bicara? Nah, hubungin saya ke Jelambar, Kaping Polri, Blok C2, nomor 789. Telepon 566-2227. 566-2227. Ya, sepertinya sudah sangat jelas ya. Jelas, sangat jelas ya. Oke. Pak Hartono, terima kasih banyak atas informasi. Terima kasih Bapak Pandi. Semoga cepat sehat. Cepat sehat ya. Oke. Untuk itu kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini untuk di Healthy Life. Terima kasih. Healthy Lifestyle. Healthy Lifestyle. Di hari Rabu ini kami akan membahas mengenai masalah totok, tapi tentu akan ditutup juga dengan totok. Kungfu totok yang dari tadi disebutkan gitu ya. Ayo cepat seperti apa? Kalau saya sih lebih sering untuk cara penyerangan. Sistem-sistem yang paling gampang untuk dilumpuhkan. Contoh seperti ini. Caranya mungkin kita menggunakan bagian kapal ataupun dada. Ataupun ini ya. Ininya. Iya, telapak tangan. Target yang paling utama adalah walaupun musuh Anda sebesar apapun itu, tapi titik kelemahan yang paling gampang diserang ada dua. Apa? Leher dan alat vital. Kemaluan. Ya. Jadi mungkin bisa didengkul, ataupun cuma didorong, ataupun dipukul. Walaupun tidak terlatih seperti Walaupun kamu? tidak terlatih dengan apapun caranya, kalau kita ampun, tangkis langsung mukul, tak, itu salah satu yang penting. Kok kamu nggak jatuh? Ya kan? Gimana? Tekniknya keren nggak? Keren banget ya. Oke. Untuk selalu menjaga kesehatan kita, karena apa? Sehat itu bulan? Sangat penting. Ya, sangat penting. Oke, dan kita selalu untuk memberikan informasi kesehatan. Jangan lupa untuk mengirimkan ke healthylife@metrotvnews.com mengenai apa saja yang ingin Anda sampaikan. Oke, kita jumpa lagi pekan depan. Selalu menjaga kesehatan Anda. Jadi gimana? Cus!